Sebenarnya peserta sudah tinggal 2, ya kan udah ketebak harusnya. Tapi kasihan udah direkam VT-nya jadi kita lihat dulu sekarang. Ini dia. Oke, setelah dari rapat yang kita lakukan, Iya, ya kan? iya. Menetapkan yang akan tampil setelah ini adalah Isman. Isman. Selamat malam Indonesia. Ini walaupun lawan saya imot ya, tampangnya seperti lahir zaman Majapahit. Tapi saya nggak akan melontarkan lelucon mengenai usia. Karena lelucon mengenai usia tuh nggak bagus. Dan karena saya seumuran. Tapi saya ingin bicarakan mengenai kelakuan imot yang lebih tua daripada usianya. Karena dia kalau nulis materi di kertas buram. Kertas buram, bukan buku tulis, bukan HVS, kertas buram. Dan dibawa kemana-kemana. Ini sekarang bawa nggak? Mau bawa nggak? Oh boleh kita tunjukin. Ya. Kalau ada kamera bisa di close up silakan lihat. Nggak lihat bener deh. Karena ini cuma setingkat teknologinya ya. Teknologinya cuma setingkat lebih tinggi daripada daun lontar. Dan minggu lalu Ari kan sempat nulis di komputer, kemudian ketimpa filenya, hilang. Ini imot berani-beraninya ngomong, makanya jangan mengandalkan teknologi. Pakai ini aja aman. Aman. Enggak, ini kalau kena air aja larut. Kalau kita kurang serat ya, tinggal masukin ke air, masukin air, masukin gelas, dikocok, minum. Udah langsung kebutuhan serat kita terpenuhi. Saya kembalikan ya, mohon jaga baik-baik, siapa tahu mau jadi bagian dari Museum Prasejarah Komedi. Tapi gini, imot itu tetap ada kualitasnya yang bagus loh. Harus kita akui, imot ini ingatannya kuat. Kuat sekali, dia bisa ingat komentar juri kata per kata. Dia juga ingat beat para komik kata per kata juga. Saat saya show yang kedua, saya tampil di sini, imot di sana ngomong persis timingnya sama persis. Sayangnya begitu dia tampil, dia lupa beatnya. Jadi, tapi gini lah saran saya sebagai sama teman. Udahlah berhentilah pakai kertas buram itu ya. Karena pernah kan dia ngeluh bahwa dia susah meyakinkan mertuanya gitu. Meyakinkan mertuanya susah, calon mertuanya. Ya ginilah, orang tua mana yang mau yakin ya, kalau pacar anaknya masih nulis pakai kertas buram. Paling mikirnya, waduh ini sih mah debu nih, masa depan buram. Tapi sekali lagi, imot tuh punya kualitas bagus. Dia prinsipnya kuat. Dia prinsipnya sebagai bad boy dia, prinsipnya teguh. Lihat aja, orang-orang suka pada suka suju ya, dia nggak ikut-ikutan. Bisnis tuh pada latah ada jualan keripik, ya kan, pada keripik pedas, pakai level lagi 1 sampai 10. Nggak ikut-ikutan jualan, nggak. Orang-orang pada dapat jodoh, nggak ikut-ikutan juga. Teguh. Tapi emang sih kenapa sih itu bisnis pada latah-latah gitu ya, pada ikut-ikutan jualan keripik gitu, pedas-pedesan, makanan pedas nggak semua keripik. Semua dikasih nama embel-embel gila, setan, kasih level 1 sampai 10. Enggak, saya yakin nih, maksudnya nggak lama lagi, ini merambah ke makanan lain. Susu kuda liar misalnya. Nanti susu kuda liar pun nggak cukup, itu cuma level 1. Level berikutnya mungkin ada susu kuda setan, susu kuda gila, atau susu kuda binal. Tapi gini, kenapa sih standar paling rendahnya harus liar? Apa salahnya susu kuda jinak? Coba kita pikirin deh bahwa susu kuda jinak itu kan berarti ngambilnya enggak gini, karena kalau liar berarti kan ngambilnya pemaksaan ya. Kalau jinak kan suka sama suka. Ya kita pilih jinak.
Terus nanti jangan-jangan merambah juga ke sapi. Susu sapi biasa nggak cukup, harus liar. Jadi kalau susu sapi yang jinak diambilnya mungkin masih melengunya. Begitu yang liar, dia nyolot. Mau apa lu? Jangan pegang-pegang. Kita belum kenalan. Saling follow dulu di Twitter, saling mention, kopi darat, barulah kita ngomong susu. Main perah aja, dasar cowok. Gak usah makanan bisnis juga ikutan latah ya. Nama-nama, mereka cari nama-nama yang menarik gitu ya. Tapi jadi suka bikin runyam. Pas di Jogja saya ditawari nginep di hotel. Namanya Rumah Mertua. Menjelaskannya bingung loh. Man, lu nginep di mana? Di rumah mertua. Mertua lu di Jogja? Enggak sih, ini mertua yang lain. Runyam, gosip langsung. Terus kalau kamar kita berantakan gitu ya, kamar kita berantakan kan kita pasang please makeup room, tolong rapiin. Malah datang. Mas, mbok ya pengertian dikit. Situ kan liburan kan nginep. Sini kan kerja, mbok ya dibantu. Ini sapu, ini pengki, kerjain sendiri. Eits, terimanya pakai tangan apa? Tangan kanan, bener. Ngomong apa? Terima kasih. Parah itu. Bisnis juga sama ya. Kadang-kadang sekarang ada bisnis yang cuma mainnya lip service aja. Saya pernah makan di restoran pizza, sebut saja Pizza Dut, bukan nama brand saya sebenarnya ya. Ini kalau makan apapun dikomentarin. Saya, Mbak bisa minta pizza yang meat lover? Oh pilihan yang tepat sekali. Nggak jadi deh, saya pilih yang vegetarian. Pilihan yang tepat sekali. Meat lover sama vegetariannya bertentangan. Satu cinta daging, satu anti daging. Kok bisa dua-duanya tepat? Mulai aneh nih. Dan kalau ada yang tepat sekali, jangan-jangan ada yang keliru sekali. Saya mesen, ada orang gitu, mesen, ada pizza jamur nggak? Oh sebentar. Yang jamur itu kemarin ada yang mesen terus keracunan ya? Terus muntah, terus ke rumah sakit. Oh oke. Mas, boleh tahu profesinya apa? Oh saya anggota Banggar DPR. Oh pilihan yang tepat sekali. Saya Isman, terima kasih. Isman, Iya Radit. beda kayak minggu lalu terasa lebih tulus gitu. Mungkin karena pembawaannya juga mulai lebih santai gitu. Dan seperti biasanya jok-jok Isman adalah jok yang sangat rely sama penulisan yang elaborate, yang kompleks dan mahal gitu. Tapi ini problemnya. Kalau misalnya joknya terlalu mahal, nggak semua orang mampu beli gitu. Iya. Jadi ada beberapa jok yang terasa terlalu verbal, yang butuh delivery yang sangat-sangat halus ya, rapih gitu ya. Iya. Yang itu belum kebeli tadi di beberapa titik. Cuman jauh banget perbedaannya sama minggu lalu. Jadi keren banget kalau menurut saya. Makasih Radit. Halo Mas Isman. Halo Wepita. Nggak tahu kenapa kalau untuk aku pribadi aku kurang bisa menikmati jokes-jokesnya. Mungkin agak jujur aja buat aku sendiri tuh agak sedikit boring. Tapi aku sebenarnya berekspektasi akan lucu banget. Tapi ya ternyata ya so-so tapi laos. Oke. Thank you. Makasih Wita. Isman, saya setuju sama Radit. Banyak Ya. banget kemajuan. Terutama yang saya perhatikan betul dengan pengucapan. Hampir semuanya mulus Ya. dan semuanya tertangkap kalau menurut saya. Dan bahan seperti biasa bahan-bahan Anda, bahan-bahan yang cerdas buat saya. Dan satu hal ada yang membuat saya menjadi seperti itu adalah bahwa itu Anda tutup dengan sebuah kritik sosial yang tajam sekali. Kompor gas. Makasih Bang Indro. Iya, tepuk tangan untuk Isman Hasuriaman.